kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi Sebentar, tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Kami mohon izin, Ketua. saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Iya. Oh iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Ya teman-teman, tadi dia ya cuplikan yang mana tak beradab tim Ridwan Kamil meninggalkan ruangan tanpa busa basi ya. Wah, emang dimana letak adabnya ya Bapak Ibu sedang rapat seperti itu ya, menentukan hasil keputusan maka keluar. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Takluk pada gerombolan kalian. Warga Jakarta sudah memilih dan menentukan siapa yang pantas mengisi balai kota. Jakarta tidak bisa disetting-setting oleh barisan sinting. Sudahilah persekongkolan pecundang kalian. Ratapi kekalahan di jantung politik nasional bersama boneka culunmu. Memang benar adanya, orang kalah akan sibuk bercerita, sementara pemenang merayakan. Hasta siempre Mulyono. Alhamdulillah, akhirnya Pilgub Jakarta resmi 2 putaran gokil, 2 putaran untuk merebutkan juara 2 terbaik antara tim Rido dengan tim Dharma. Nah, 2 putaran lah kalian. Gak apa-apa lah 2 putaran, biar ternak Mulyono ini pada senang, pada happy gitu loh. Gak apa-apa 2 putaran. Yuk, bisa yuk. Udah resmi nih pramenang ya 50,07. Itu omongan KPU, bukan ngitung sendiri. Udah sekarang mendingan ente Ridho. Kan nama ente Ridho. Jangan malah walkout pas ngitung-ngitung di KPU. Walkout dengan alasan ada kecurangan. Yang berkuasa siapa? Itu sayembara ente kemarin. Bener apa kagak? Gua udah kirim tuh foto-foto kecurangan. Ada beras, ada minyak. Tulisannya kalau nggak salah Ridho. Nah, ini lagi sekarang mau ke MK. Alasannya mau ke MK karena ini pilkada yang gagal. Golputnya tinggi banget. Ini mesti diulang pilkadanya. Lah, yang bikin golput tinggi siapa? Yang bikin golput tinggi itu yang ngejegal Anies sama Ahok. Anies sama Ahok surveinya paling tinggi tuh sebelum pilkada kemarin. Ya dia dijegal ya tinggi lah golputnya. Salah siapa? Salahnya Pramono bukan? Alasannya terlalu lucu gitu. Kalau kemarin dibilang pas pilpres anak abah itu pada ribet, tapi alasannya anak abah sama anak Ganjar itu lebih masuk akal. Kalau ini nggak make sense gara-gara golput tinggi. Udah sekarang Ridho aja. Lagi gimana? Udah didukung Prabowo, udah didukung Jokowi. Ya udahlah, udah cukup lah. Jangan bikin malu diri sendiri. Ya udah bikin aja deh pertarungan runner up tuh. Gue pegang Dharma dah. Gerindra bakal gugat hasil pilkada Jakarta atas nama hak demokrasi rakyat. What the hell bro? Ini gue dengernya geli banget. Lagi stand up komedi nih tim Gerindra. Ente ngomongin demokrasi yang mana? Jangan ngedabrus. Dulu orang Jakarta pengennya Anies lawan Ahok. Ente ngomongin demokrasi. Orang ente kasih Emil lawan Pongrekun. Jangan ngomongin demokrasi bro. Udah kalah ente baru ngomongin demokrasi. Kemarin kemana aja? Udah kalau mau ke MK aja. Jangan bawa-bawa demokrasi rakyat. Aduh, geli banget gua dengernya. What the hell bro? Ya itu dia teman-teman, tadi tanggapan dari para netizen ya, yang mana gak layak ya tim RK menang di Jakarta. Oke, kita lihat lanjutan dari tim RK kabur ya setelah mendengar keputusan Pramono menang. Masukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya. Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan
hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat, sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus. Nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi Sebentar, tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya tidak Ketua masih memotong. mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami. Mohon izin, Ketua. saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Iya. Oh iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan Ketua. Iya. Baik, kita sudah berikan. Siap. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilakan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Saya lagi- Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau Siap. rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah, untuk itu kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat, kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya, dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ida, tambahkan. Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak Ibu semuanya, peserta rapat pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun
Kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2. Sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU kota untuk menindaklanjuti semua keberatan, dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota. Dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi, dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta? Bawaslu 01 02 Kami menolak. menolak maksudnya? Iya. Menolak Ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Nggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya. Ya, kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Izin bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Iya. Total. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Langsung kita bacakan. Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia. Saya masih nggak mengerti dan mencoba memahami korelasinya antara partisipasi pemilih rendah dan kemudian upaya untuk memaksakan ini agar diterima oleh MK dan dipaksakan 2 putaran. Nggak usah bicara dulu tentang asumsi nanti sebenarnya kalau 42% suara itu nyoblos, lari kemana? Nggak usah. Tapi kalau itu saja bangunan logika argumentasinya, maka saya harus bilang nih ke Bu Kofifa, saya harus bilang ke Pak Lutfi, saya harus bilang nih kepada bukan Bu Airin, kepada Pak Andra Soni, kepada Mas Bobi. Mas, Bu, ini jangan-jangan Anda itu hasil dari KPU yang tidak profesional karena partisipasi pemilihnya rendah. Berdasarkan argumentasi dari teman-teman tim Ridho, saya harus bilang ke mereka karena ada referensi baru nih, gitu. Referensi baru, apakah begitu?
Nah itu saya masih nggak paham. Nah kalau buat saya sudahlah, apapun itu warga masyarakat Jakarta sudah bersuara. Mari kita fokus saja bagaimana kita bekerja, Jakarta menyala, program-program Mas Pram dia berjalan, dan teman-teman Ridho kita berharap betul memberikan ridhonya untuk melihat Jakarta menyala. Itu Saya berharap betul sebenarnya kalau tiba-tiba misalnya MK nanti mengabulkan terkait dengan angka partisipasi yang rendah dan KPU Jakarta disalahkan dalam konteks ini, itu artinya ada novum baru dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi dan itu bisa dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Udah ada contohnya ada bahwa tingkat 2009 partisipasi itu bisa mengkambing hitamkan penyelenggara. Itu menurut saya masuk akal. Nah, kalau putaran kedua justru menurut saya menarik karena Kim Plus ini akan melipat gandakan semua kekuatan politiknya. Jadi yang daerah-daerah yang 544 yang selama ini ada pilkada bisa itu geser fokus semua ke DKI gitu ya. untuk ngeroyok, itu jagoannya Mas Seno untuk menangkan pertarungan. Ada beberapa alasan menjelaskan bahwa no case soal Jakarta ini. Pertama, alasan Mas Mustafa barusan bahwa kalau argumentasinya itu karena partisipasi, sudah pasti MK tidak akan kabulkan menurut saya. Kedua, kalau kita bersandar kepada putusan MK terdahulu, bahwa MK tidak lumrah kemudian menerima argumentasi yang diajukan oleh kubu Ridho seperti ini. Akibatnya kalau Itu dia ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat kejadian ini, yang mana ya nggak dihargainya, sudah menetapkan pengumuman hasil rekapitulasi, tetapi tim 0102 tidak menghargai. Silahkan komentar ya. See you next video.